Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Setiawan, kelas 12 IPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan penerapan listrik searah atau DC pada bagian baterai kering. Pengertian baterai kering adalah salah satu sumber tegangan searah atau DC yang merupakan alat listrik kimiawi. Dinamakan alat listrik kimiawi karena baterai menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk energi listrik. Sedangkan kimiawi menunjukkan komponen penyusun baterai. Komponen penyusun baterai tersebut berupa batang karbon yang berperan sebagai anoda, seng yang berperan sebagai katoda, dan elektrolit. Baterai kering merupakan baterai primer yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Artinya, jika baterai telah habis, maka baterai tidak bisa digunakan kembali. Baterai yang digunakan pada jam dinding merupakan contoh baterai primer. Seiring dengan berkembangnya teknologi, telah ada baterai yang dapat diisi ulang. Contohnya seperti baterai pada HP, baterai pada laptop, dan baterai pada kamera. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resinta Medananda, kelas 12 MIPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan materi tentang baterai basah. Baterai basah atau lebih sering disebut akumulator atau ACU atau aki. Aki juga merupakan alat listrik kimiawi. Komponen-komponen yang terdapat dalam aki meliputi elektrode Pb sebagai anode, PbO2 sebagai katoda, dan elektrolit K2SO4. Aki merupakan baterai sekunder yang dapat diisi ulang untuk dapat melakukan reaksi kimia kembali. Aki banyak digunakan di kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aifa Nur Hafizah dari kelas 12 MIPA 2, perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan materi penerapan listrik searah atau DC bagian sel surya. Dari pengertian, sel surya atau sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari wilayah besar dioblak N, di mana dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna. Sel surya dalam bentuk modul atau panel surya dapat dipasang di atap gedung, di mana mereka berhubungan dengan inverter ke grid listrik dalam sebuah pengaturan net metering. Semikonduktor yang dapat dipakai untuk membuat sel surya, diantaranya silikon, titanium, oksida, germanium, dan lain-lain. Surya memiliki banyak aplikasi, terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik tidak tersedia, seperti di wilayah terpencil, satelit mengorbit bumi, kalkulator genggam, pompa air, dan lain-lain. Penjelasan singkat dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Maulidianti, kelas 12 MIPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan tentang penerapan arus searah atau DC pada bagian adaptor atau power supply. Pengertian adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC, misalnya baterai ataupun aki, karena penggunaan tegangan AC lebih lama dan setiap orang dapat menggunakannya asalkan ada aliran listrik di tempat tersebut. Adaptor juga banyak digunakan dalam alat sebagai catu daya seperti amplifier, radio, pesawat televisi mini, dan perangkat elektronik lainnya. Penggunaan adaptor dapat kalian temui pada charger, handphone, atau laptop. Perangkat elektronik adaptor sangatlah mudah untuk dibuat karena banyak dari komponennya yang dijual di pasaran. Sumber tegangan AC dari PLN diturunkan tegangannya oleh trafo, kemudian disearahkan dengan dioda dalam adaptor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heltina, kelas 12 MIPA 2, kelompok 5 Fisika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang termoelemen. Istilah termoelemen menunjukkan ada kaitannya dengan temperatur. Termoelemen berupa listrik searah DC yang diperoleh dari proses yang terjadi
dengan adanya perbedaan temperatur. Jika perbedaan temperatur semakin besar, maka semakin besar pula arus listrik DC yang dihasilkan. Contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan searah DC yaitu ada handphone, ada laptop, ada kalkulator, ada lampu LED, dan lain-lain.